Mari belajar matematika. Pembahasan kali ini tentang himpunan. Apakah himpunan itu? Seperti apa yang dimaksudkan dengan himpunan? Berikut ini ditampilkan beberapa objek sebagai berikut. Dari objek-objek ini yang dimasukkan dalam satu bingkai, apakah dapat dikelompokkan? Tentu ada jawabannya, bisakah atau tidakkah? Dari objek-objek ini jika dikelompokkan, maka jawabannya adalah tidak dapat dikelompokkan. Mengapa tidak dapat dikelompokkan? Karena kucing tidak memiliki makna yang sama dengan jeruk. Piring tidak memiliki makna yang sama dengan anak ayam. Sehingga, supaya dapat dikelompokkan, maka harus melakukan pemberian makna sebagai berikut. Ada 3 bingkai. Bingkai yang pertama berisikan jeruk, pir, dan tomat. Bingkai yang kedua berisikan kucing dan anak ayam. Bingkai yang ketiga berisikan sendok, garpu, dan piring. Jika sudah dibingkai seperti ini, apakah merupakan himpunan? Untuk jeruk, pir, dan tomat dinamakan himpunan buah, memiliki makna yang sama, yaitu sebagai buah-buahan. Selanjutnya, sendok, garpu, dan piring dinamakan himpunan alat makan. Maknanya sama, yaitu digunakan untuk alat makan. Selanjutnya, himpunan hewan. Untuk kucing dan ayam memiliki makna yang sama, yaitu sebagai hewan. Selanjutnya, jika dilakukan pengacakan di dalam mengelompokkan sebagai berikut, manakah yang merupakan himpunan? Pengelompokan objek-objek dimaknai sebagai himpunan apabila memiliki arti yang sama. Maka dari ketiga pengelompokan ini, ketiganya bukan himpunan, bukan himpunan, bukan himpunan. Selanjutnya, dicoba dilakukan pengacakan kembali untuk pengelompokannya sebagai berikut. Manakah yang merupakan himpunan? Berapa banyakkah himpunan yang terbentuk? Dari pengelompokan tersebut, yang merupakan himpunan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah objeknya jeruk dan pir. Sedangkan kelompok yang kedua, objeknya adalah sendok dan garpu. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga, bukan merupakan himpunan karena memiliki arti yang tidak bermakna sama. Dari bentuk pengelompokan ini selanjutnya akan digunakan untuk mengartikan apakah himpunan itu. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang memiliki persamaan arti. Selanjutnya, dari pengertian himpunan akan digunakan untuk menuliskan himpunan. Untuk menuliskan himpunan, hal yang harus dipahami adalah anggotanya dituliskan di dalam 2 kurung kurawal sebagai berikut. Himpunan buah, anggotanya adalah jeruk, tomat, pir, dan seterusnya. Arti titik 3 menyatakan bahwa masih ada objek-objek yang lain yang dapat dikategorikan bermakna buah. Himpunan hewan, anggotanya adalah diantaranya ayam, kucing, dan seterusnya. Masih banyak hewan-hewan yang lain yang objek-objeknya dapat digabungkan ke dalam hewan. Alat makan. Alat makan diantaranya adalah piring, sendok, garpu. Masih banyak objek yang lain yang dapat dimaknai sebagai alat makan. Dari penulisan anggotanya suatu himpunan, selanjutnya himpunan diterapkan kepada
assessment sebagai berikut. Himpunan B adalah himpunan semua huruf vokal dari abjad A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Huruf dibedakan atas dua, yaitu vokal dan konsonan. Yang termasuk vokal adalah A, E, I, U, O. Memiliki penyelesaian jika dibaca adalah berbunyi. Himpunan B beranggotakan A, E, I, U, O. Selanjutnya, dari asesmen ini, dari A, E, I, U, O, anggotanya B memiliki 5 buah anggota. Dari 5 buah anggotanya B, di mana 5 buah anggotanya B dituliskan dalam bentuk simbol sebagai berikut. N di dalam kurung, B sebagai nama himpunan sama dengan 5. Penulisan NB sama dengan 5 dibaca, banyaknya anggota himpunan B adalah 5. Penulisan N di dalam kurung nama himpunan dinamakan kardinal dari suatu himpunan. Dalam hal ini, NB adalah kardinal dari himpunan B, yaitu 5. Selanjutnya, anggota suatu himpunan di dalam penulisannya dapat dilakukan menggunakan simbol sebagai berikut. Penggunaan lambang elemen yang lambangnya di dalam kurung dan bukan elemen yang lambangnya ada di dalam kurung. Bukan elemen diberi garis. Elemen dapat juga diartikan sebagai anggota. Penggunaannya sebagai berikut. Himpunan B anggotanya faktor dari 6. Faktor dari 6 jika disebutkan satu persatu diantaranya adalah 1, 2, 3, dan 6. Jika dituliskan dalam bentuk himpunan dinyatakan sebagai berikut. Jadi himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 6. Untuk menunjukkan elemen dan bukan elemen dari B dituliskan beberapa contoh sebagai berikut. Urutan yang pertama angka 1. Karena angka 1 ada di dalam himpunan B, jadi 1 merupakan elemen dari B. Begitu juga untuk 2, 3, dan 6 yang di sebelah kiri. Berikutnya pada bagian di sebelah kanan, 1,3 adalah merupakan anggotanya himpunan B. Disusul 1,3,6 juga merupakan anggotanya himpunan B. Selanjutnya, 1,3 yang berada di dalam kurung bukan merupakan anggotanya himpunan B. Meskipun 1 dan 3 ada di dalam anggotanya himpunan B, yang membuat bukan merupakan anggotanya karena 1,3 terletak di dalam kurung. Berikutnya 5. Bukan merupakan anggotanya B karena anggotanya B tidak tertera angka 5. Selain di dalam himpunan ada lambang elemen dan bukan elemen, himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Cara menyatakan himpunan sebagai berikut. Yang pertama, cara menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, cara menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Sedangkan yang ketiga, cara menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Satu persatu akan diberikan contohnya. Menggunakan kata-kata bahwa himpunannya dituliskan dalam bentuk kumpulan kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat. Di antaranya adalah himpunan B beranggotakan faktor dari 6. Selanjutnya, menggunakan kata-kata dapat diubah ke dalam bentuk mendaftar anggotanya sebagai berikut.
Dari nomor 1 dengan kata-kata, jika diubah ke dalam bentuk mendaftar anggotanya, maka penulisan himpunannya menjadi B beranggotakan 1, 2, 3, 6. Selanjutnya, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah bisa merubah dari nomor 1 dan nomor 2 sehingga menjadi bentuk. Untuk menggunakan notasi pembentuk himpunan, cara membacanya adalah huruf B kapital adalah nama himpunan sama dengan adalah menyatakan anggotanya yang di dalam kurung kurawal adalah kardinalnya. Sehingga jika dibaca sebagai berikut, himpunan B beranggotakan X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 7, di mana X anggota atau elemen faktor dari 6. Untuk nomor 1, 2, dan 3 adalah merupakan himpunan yang sama, tetapi cara menyatakannya ada perbedaan. Selanjutnya, di dalam himpunan ada yang dinamakan yaitu bagian. Untuk bagian dari himpunan ditunjukkan sebagai berikut. Himpunan bagian, lambangnya seperti huruf C, dan bukan himpunan bagian, lambangnya diberi garis pemotong. Lambang himpunan bagian di matematika dibaca subset, dituliskan subset. Penggunaannya, lambang himpunan bagian dan bukan himpunan bagian sebagai berikut. Diambilkan contoh, himpunan A beranggotakan 3 bilangan asli yang pertama. 3 bilangan asli yang pertama adalah 1, 2, 3. Sehingga penulisannya sebagai berikut. Pada bagian kiri, yang di dalam kurung kurawal tidak memiliki anggota. Yang demikian ini dinamakan himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Mengapa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A? Karena bahwasanya di setiap ruangan bisa terisi atau bisa dikosongkan. Berikutnya, yang kedua, himpunan yang beranggotakan angka 1 juga merupakan salah satu dari 3 bilangan asli yang pertama. Begitu juga untuk himpunan yang beranggotakan 2, beranggotakan 3. Yang di sebelah kanan beranggotakan 1, 2, beranggotakan 1, 3, beranggotakan 2, 3, beranggotakan 1, 2, 3. Yang tertulis ini semuanya adalah merupakan himpunan bagian atau subset dari A. Jika dihitung banyaknya adalah sebanyak 8 buah himpunan bagian dari A. 8 buah himpunan bagian dari A dapat dirumuskan dengan cara 2 pangkat kardinal dari himpunan A. Kardinal himpunan A ada 3 buah, yaitu 1, 2, 3. Maka banyaknya himpunan bagian dapat dihitung menggunakan rumus 2 pangkat NA adalah 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, 1,3 bukan merupakan subset dari A. Mengapa? Karena himpunan bagian harus dinyatakan dalam bentuk himpunan. Anggota-anggotanya harus terletak di dalam kurung kurawal. Untuk pembahasan rumus himpunan bagian yang beranggotakan sebuah anggota, 2 buah anggota, 3 buah anggota, 4 buah anggota, dan seterusnya akan dibahas menggunakan segitiga Pascal di lain waktu. Demikian pembahasan materi kali ini. Akan dilanjutkan pembahasan materi berikutnya di waktu selanjutnya.